Guys, kalian pernah dengar kata-kata motivasi ini nggak? Seburuk dan sekelam masa lalumu, masa depanmu masih suci. Kata-kata ini menurutku sangat layak jika disematkan pada sosok aktor yang bernama Robert Downey Jr. atau disebut juga Tony Stark, atau lebih terkenalnya disebut dengan Iron Man. Truth is, I am Iron Man. Siapa coba yang tak kenal dengan aktor yang satu ini? Film-film yang dibintanginya sudah banyak yang terkenal. Seperti halnya film Chaplin tahun 1992, Sherlock Holmes tahun 2009, Oppenheimer tahun 2024, atau film Avengers. Iya, yang adegan sedih itu. Robert Downey Jr., kalau soal acting, gak usah diragukan lagi boy. Pada tahun 1993, Robert masuk nominasi Oscar berkat filmnya yang berjudul Chaplin. Dan tahun 2009 masuk nominasi lagi lewat filmnya yang berjudul Tropic Thunder. Dan akhirnya membawa pulang piala Oscar pada tahun 2024 berkat aktingnya yang memukau dalam film yang berjudul Oppenheimer. Tapi kali ini saya tidak hanya mau bahas tentang kesuksesan si Robert, tapi juga mau menceritakan masa kecilnya yang kelam dan perjuangannya yang lika-liku untuk menjadi aktor besar. Robert Downey Jr. lahir di New York 4 April 1965. Dia adalah anak kedua dari dua bersaudara. Robert memiliki kakak perempuan bernama Allison. Semasa kecil, Robert dibesarkan di kalangan pembuat film. Ayahnya, Robert Downey Sr., dikenal sebagai sinias yang kerap menyutradai film independen. Sementara ibunya, Elsie Ford, adalah seorang aktris. Dibesarkan di dunia film, membuat Robert menjadi jatuh cinta. Dia kemudian memulai debutnya di dunia akting dalam film yang berjudul Found pada tahun 1970 yang disutradari oleh ayahnya sendiri. Kala itu, Robert masih berusia 5 tahun. Walau sebenarnya, film ini bukanlah film yang layak untuk anak-anak. Penampilan Robert Downey Jr. dalam film Found dan dalam film Grazer of Palace tahun 1972 yang mengadaptasi dari kisah-kisah Alkitab ke dalam latar Wild West. Dalam film Grazer Palace, Robert Downey Jr. yang masih balita digambarkan dibunuh oleh Tuhan. Downey sendiri menyesali dan menganggap bahwa kekerasan yang ditampilkan dalam film itu membuat dirinya menjadi traumatis. Meskipun Robert Downey Jr. beberapa kali tampil dalam film ayahnya, sebenarnya hubungan Robert Downey Jr. dan ayahnya tidak cukup baik-baik saja. Pada majalah The New York Times, Robert Downey Jr. menceritakan betapa berantakannya hubungan dia dengan ayahnya. Di usianya yang masih anak-anak, Robert Downey Jr. dijejali dengan hal-hal yang tidak pantas. Seperti halnya, pada usianya yang masih menginjak 6 tahun, Robert Downey Jr. dikenalkan dengan obat-obatan terlarang seperti narkoboy. Dalam buku The New Breed tahun 1988, Robert Downey menceritakan bahwa ia dibesarkan dalam keluarga yang menggunakan narkoboy. Beranjak remaja, Robert yang serius untuk meniti karir sebagai seorang aktor, memilih untuk bersekolah di Stage Door Manor Performing Arts Training Center di New York. Namun, tak lama setelah itu, orang tua Robert Downey Jr. mengalami perceraian yang membuat Robert Downey Jr. harus pindah ke California dan tinggal bersama ayahnya. Saat di California, Robert sempat menempuh pendidikan di Santa Monica High School, tetapi kemudian keluar dan kembali ke New York untuk mengejar impiannya sebagai seorang aktor. Masa-masa muda Robert merupakan masa yang penuh perjuangan. Saat berusia 20 tahun, Robert mendapat peran untuk bermain di acara televisi Saturday Night Live. Namun, setahun setelah terpilih, Robert dipecat demi menyelamatkan acara yang waktu itu mendapat rating yang cukup rendah dan dikritik karena penampilan karakter pemain yang biasa-biasa saja. Kegagalannya itu tidak mengurungkan niatnya untuk menjadi seorang aktor. Dia pun mencoba peruntungannya di beberapa film, seperti film Tough Turf pada tahun 1985, film Chances Are,
tahun 1989 dan film yang juga dibintangi sahabat karibnya yaitu Mel Gibson yang berjudul Air America tahun 1990. Pada tahun 1992, nama Robert Downey Jr. semakin dikenal, yaitu berkat filmnya yang berjudul Chaplin. Downey Jr. menjadi pemeran utama sebagai karakter legendaris yaitu Charlie Chaplin. Dan dari film ini, Robert Downey Jr. menerima nominasi Oscar untuk pertama kalinya. Karirnya pun semakin bersinar. Downey Jr. kembali memerankan karakter yang diterima cukup baik, diantaranya Shortcuts, Natural Born Killers, dan Only You. Namun, pada tahun 1996, kesuksesannya redup kembali karena dia ditangkap akibat masalah narkoboy. Pada bulan Juni tahun 1996, Downey Jr. ditilang polisi karena ngebut di Malibu dan di bawah pengaruh obat-obatan terlarang. Di dalam mobilnya terdapat kokain dan heroin, ditambah lagi ditemukan pistol. Robert Downey Jr. akhirnya didakwa atas kepemilikan obat-obatan terlarang, mengemudi dalam keadaan mabuk, dan tuduhan kepemilikan senjata. Akan tetapi, sebelum kasus tersebut selesai di pengadilan, Downey Jr. kembali ditangkap dalam sebuah tuduhan. Pasalnya, pada pagi hari setelah pulang dari kantor polisi atas dakwaannya, Robert Downey Jr. kedapatan masuk ke rumah tetangganya di bawah pengaruh narkoboy. Karena kejadian inilah, dia akhirnya ditangkap lagi. Setelah ditangkap atas tuduhan terkait narkoboy pada tahun 1996, Robert Downey Jr. kembali dijatuhi hukuman percobaan selama 3 tahun, masuk pusat rehabilitasi selama beberapa bulan, dan diminta untuk menjalani tes obat secara berkala. Namun, pada bulan Oktober tahun 1997, masa percobaannya dicabut setelah ia diketahui menggunakan narkoboy lagi. Pada saat itu, hakim enggan memberinya kesempatan kedua. Robert Downey Jr. akhirnya dihukum selama 6 bulan di penjara Los Angeles County. Aktor bermasalah ini menjalani hukumannya, namun ia kembali syuting setelah dibebaskan dan mendapatkan peran dalam film Two Girls and a Guy, The Fugitive, serta film US Marshals. Namun sayangnya, pada tahun 1999, Robert Downey Jr. kembali melanggar masa percobaannya dengan menyalahgunakan narkoboy lagi. Setelah kedapatan menggunakan narkoboy lagi di tahun 1999, Robert Downey Jr. dengan tegas dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Dan kali ini bukan di penjara daerah, melainkan di penjara negara. Karena sebelumnya pernah menjalani hukuman penjara dan pembebasan bersyarat, Robert Downey Jr. akhirnya menghabiskan kurang lebih 1 tahun di penjara bagian Kern Utara di Delano, California. Robert Downey Jr. pun pernah mengatakan bahwa fasilitas itu adalah tempat paling berbahaya yang pernah dia kunjungi dalam hidupnya. Pengaruh obat-obatan terlarang yang digunakan tak hanya merusak pada karirnya, melainkan ia juga merusak pernikahannya yang sudah lama ia bangun. Pada tahun 1992, Robert Downey Jr. menikah dengan model sekaligus aktris yang bernama Deborah Falconer. Dan pada tahun berikutnya, Falconer melahirkan putra mereka yang diberi nama Indio Falconer Downey. Meskipun Falconer sudah menerima segala kekurangan suaminya selama bertahun-tahun awal pernikahan mereka, tetapi kesalahan yang terus berulang seperti penangkapan, penahanan kembali Robert Downey Jr. membuat pasangan tersebut pisah ranjang pada tahun 1996. Lalu, pada Januari 2001, Falconer akhirnya menyerah dan mengajukan gugatan cerai. Falconer menyelesaikan perceraian mereka pada 26 April tahun 2004 dan Falconer meninggalkan Robert Downey Jr. dan membawa putranya untuk hidup bersamanya. Masa lalunya yang berantakan dan setelah beberapa tahun menyalahgunakan obat-obatan, penangkapan, rehabilitasi, dan kambuh, Robert Downey Jr. ingin memperbaiki hidupnya dan siap untuk menuju pemulihan penuh dari narkoboy dan kembali ke karirnya. Segera setelah Robert Downey Jr. dibebaskan dari penjara pada tahun 2000, dia diberi peran comeback potensial di musim 4 dari acara TV Fox, Ally Mitchell. Tayangan tersebut adalah salah satu hit terbesar di TV kala itu. Dia memenangkan Golden Globe dan dinominasikan untuk Emmy dari penampilannya. Namun, selama produksi musim itu, Downey Jr. kembali ditangkap karena insiden terkait narkoboy. Dia lantas dipecat
dan dihapuskan dari program tersebut. Robert Downey Jr. akhirnya mencapai ketenangan pada tahun 2001 setelah tinggal direhabilitasi. Downey Jr. akhirnya bisa kembali lagi ke layar lebar setelah teman dekatnya yang bernama Mel Gibson membayar jaminan asuransi Downey Jr. untuk film tahun 2003 yang berjudul The Singing Detective. Namun, ingatan akan penangkapan dan perilaku buruknya membuat studio-studio besar enggan mempekerjakannya karena khawatir dia kambuh dan tidak dapat menyelesaikan syuting film tanpa masalah. Perjudian Gibson menjadi jalan bagi kembalinya Robert Downey Jr., yaitu lebih tepatnya ketika tahun 2003, Robert Downey Jr. mendapat peran di film Gothika. Film ini menjadi ujian pertama Downey Jr. untuk tetap sadar selama produksi. Produser film setuju untuk mempekerjakannya di bagian pendukung dengan syarat 40% dari gajinya akan ditahan sampai akhir syuting dan tidak diberikan kepadanya sama sekali jika dia berperilaku buruk selama produksi. Downey Jr. akhirnya berhasil tetap bersih selama proses syuting. Walau film Gothika tidak memberikan dampak besar bagi karirnya ketika dirilis, tetapi keberhasilan Downey Jr. kembali bekerja adalah sebuah kemenangan baginya. Kerja keras Robert Downey Jr. di film Gothika membuatnya disayang oleh produser film itu yang bernama John Silver. Penulis skenario Shane Black kemudian meminta Robert Downey Jr. membaca sebuah naskah untuk karakter utama dalam film yang ingin dirilisnya, yang berjudul Kiss Kiss Bang Bang milik Shane Black. Dan setelah perilisannya, meskipun mendapat ulasan yang bagus, Kiss Kiss Bang Bang tidak sukses secara finansial. Dalam hal ini, Downey Jr. cukup kecewa karena karyanya sebagian besar tidak diperhatikan oleh penonton. Namun, Downey Jr. sangat berbesar hati karena Shane Black telah memberi kesempatan baginya. Pertengahan tahun 2000-an, Robert Downey Jr. hanya menghabiskan waktunya untuk kembali ke ranah Hollywood. Hingga akhirnya, sutradara yang bernama Jon Favreau terkesan dengan penampilan Robert Downey Jr. di film Kiss Kiss Bang Bang. Dan dia juga merasa bahwa masa lalu Robert Downey Jr. yang bermasalah membuatnya sempurna untuk bermain sebagai playboy yang bernama Tony Stark. Dia mengatakan film Iron Man benar-benar kisah dari karir Robert Downey Jr. Bahkan setelah Robert Downey Jr. membuktikan dia bisa membuat film studio tanpa masalah, sebenarnya Marvel masih skeptis untuk mempekerjakannya dan menolak ide itu beberapa kali ketika Jon Favreau mempresentasikannya kepada mereka. Bahkan setelah Jon Favreau dan Robert Downey Jr. akhirnya meyakinkan Marvel, Robert Downey Jr. hanya dibayar $500.000 Amerika Serikat atau sekitar 7,2 miliar untuk bagian tersebut. Ketakutan Marvel tentang Robert Downey Jr. ternyata tidak terbukti karena dia tak hanya mendapat ulasan bagus untuk penampilannya, tetapi juga membawa film itu menghasilkan hampir $600 juta Amerika Serikat atau sekitar 8,6 triliun di seluruh dunia. Dan dengan hanya satu film itu, Robert Downey Jr. akhirnya bisa kembali ke jajaran aktor papan atas Hollywood. Keberhasilan Iron Man mungkin bisa jadi hanya kebetulan, tetapi hanya 3 bulan setelah itu, Downey Jr. kembali ke bioskop dengan hit lain. Film keduanya pada tahun 2008 yang berjudul Tropic Thunder mendorongnya mengambil bagian yang jauh lebih berisiko daripada karakter superhero. Sutradara dan lawan mainnya sangat gugup dengan karakter Robert Downey Jr. Namun pada akhirnya, Tropic Thunder menjadi hit secara kritis dan komersial, dan risiko kinerja Downey Jr. terbayar dengan beberapa ulasan terbaik dalam karirnya. Dia menerima nominasi Oscar kedua kalinya untuk peran tersebut. Nominasi itu membuktikan bahwa ia telah mendapatkan kembali kehormatan dan kekuasaan di box office. Dan setelah itu, Robert Downey Jr. banyak membintangi film hit lainnya seperti film The Avengers, The Judge, Iron Man 2 dan 3, Oppenheimer, dan yang terbaru akan membintangi sebagai Dr. Doom dalam film Avengers Doomsday. Dan berkat serangkaian kesuksesan yang diraihnya, pada tahun 2013 sampai 2015, Robert Downey Jr. pernah menjadi aktor dengan bayaran termahal di dunia. Itulah kisah inspiratif dari Robert Downey Jr. yang mampu bangkit dari keterpurukan masa lalunya. Dan ingat seperti kata patah, seburuk dan sekelam masa lalumu, masa depanmu masih suci.